Dina, apa saja poin yang akan dibahas pada forum kerja hari ini? Anneke dan juga pemirsa, betul sekali hari ini merupakan hari pertama dari acara puncak presidensi G20 Finance Track atau jalur keuangan, di mana tadi pagi sudah dibuka secara langsung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani. Dan kalau bicara soal topik apa saja yang akan dibahas pada forum kerja kali ini, memang masih sama seperti sebelumnya. Yang akan dibahas adalah 7 topik prioritas keuangan, yakni mulai dari yang tadi sudah Anneke jelaskan soal ekonomi global dan risikonya, kemudian yang dilanjutkan dengan arsitektur keuangan internasional, keuangan berkelanjutan, financial sector, infrastruktur, dan yang terakhir adalah international taxation. Namun kalau kita bicara soal 7 topik ini, ada satu topik lagi yang memang sengaja ditambahkan sebagai topik yang dianggap penting untuk dibahas, yakni soal ketahanan pangan. Di mana topik ketahanan pangan ini dibahas atau disinggung oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani pada kesempatan opening remarks tadi pagi. Memang Sri Mulyani menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketahanan pangan, yang mempengaruhi atau yang menimbulkan risiko krisis pangan secara global begitu. Salah satunya adalah yang pertama karena faktor perang yang terjadi antara Rusia dan Ukraina yang memang mempengaruhi pasokan pangan, kemudian harga energi di dunia, dan juga inflasi di beberapa negara besar. Kemudian yang kedua faktornya adalah faktor pandemi, di mana seperti yang kita ketahui 3 tahun terakhir masih cukup banyak negara-negara yang masih berjuang untuk keluar dari sulitnya ekonomi masing-masing negara, salah satunya Indonesia. Ini juga masih melakukan proses pemulihan, dan Sri Mulyani ini juga menyampaikan bahwa kalau bicara soal ketahanan pangan, kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi dan saat ini cukup parah kondisinya, angkanya sudah 2 kali lipat begitu berdasarkan data dari World Food Program. Berikut keterangan lengkap dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani pada opening remarks di Nusa Dua Bali. We are all facing a very difficult situation to manage as a finance ministers as well as central bank governor. We are witnessing an alarming increase in risk to food security as the impact of the war in Ukraine and sanctions, as well as export restriction, which are exacerbating the effect of the COVID-19 pandemic. This all has driven food prices to record level. We are likely to see these challenges to be global, to the global economy that will persist, and we need to address this issue, how to avoid the food price that keep even increasing. With the increasing food price, this could push million more people into a state of food insecurity. According to the World Food Program, the number of people facing acute food insecurity has more than doubled since 2019 before pandemic, from 135 million to 276 million. Ya, kalau bicara soal siapa saja yang hadir secara tatap muka pada pertemuan level Menteri Keuangan dan juga Bank Sentral negara-negara G20 pada pagi hari ini, Anneke dan juga pemirsa, memang yang sudah dinyatakan hadir selain Menq RI, kemudian Gubernur Bank Indonesia, yang sudah hadir adalah Menq Amerika Serikat, kemudian Menq Jepang, kemudian ada lagi negara-negara yang lain yang memang sudah hadir, Menq India, Menq Afrika Selatan, Menq Arab Saudi, dan negara-negara lainnya. Dan memang diperkirakan pada pertemuan kali ini forum akan terjadi cukup panas karena memang mengingat Menteri Keuangan Amerika Serikat sudah menyampaikan statement yang cukup keras bahwa di mana Amerika Serikat ini menyatakan bahwa Rusia seharusnya tidak mendapatkan tempat di presidensi G20 karena dituduh menjadi penyebab terjadinya inflasi di negara Paman Sam. Kemudian bagaimana berjalannya rapat atau forum kerja pada siang hari ini, kami akan terus menyampaikan informasinya untuk Anda langsung dari Nusa Dua Bali. Namun sementara demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kembali ke Anneke di studio. Dina Gurning melaporkan langsung dari Nusa Dua Bali. Terima kasih atas laporan Anda.